Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alal nikmatil iman wal islam wassalatu ala asrofil anbiya mursalin wala ahdihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat ini ibu-ibu dari Koperasi Area Jawa Barat dan Pertamina Gas OWJA. Ini saya sangat tersanjung sekali diberi kesempatan untuk sharing materi mengenai pola hidup sehat untuk menjaga imunitas. Jadi memang kondisi saat ini di masa pandemi ini menjaga imunitas atau meningkatkan imunitas dan lain sebagainya ini merupakan hal yang sangat berharga. Karena kita memang sangat takut atau sangat harus menghindar dari pandemi selama ini. Karena dengan imunitas tubuh yang baik, kita terhindar dari pandemi ini. Dan kalau imunitas kita baik, apabila kita terkena misalnya COVID-19 saat ini, itu kalau imunitasnya baik, kita bisa kembali sehat dengan cepat gitu. Nah, penyakit ini yang banyak terjadi yaitu tidak kalau saat ini adalah COVID-19. Tetapi dengan peningkatan dan menjaga imunitas sebenarnya tidak terfokus pada penyakit COVID-19 tersebut. Jadi semoga kita semua bisa mengetahui memilih asupan makanan yang sehat yang bisa meningkatkan tubuh kita. Memang ini sebenarnya kan sesuatu hal yang sebenarnya sudah dipraktekkan terutama oleh ibu-ibu. Kalau kemarin saya memberikan materi ya pekerja dan bapak-bapak, kebanyakan kalau saya lihat ya mungkin hanya sebagai dasar pengetahuan saja. Kenapa dasar pengetahuan saja? Karena biasanya kan kalau bapak-bapak itu sangat tergantung dari makanan yang disajikan oleh ibu-ibu saat ini. Jadi bahasanya mereka ya nurut saja, kalaupun mereka tidak menyukainya, mungkin memberikan usul kepada ibu-ibu terhadap menu yang disajikan. Kalaupun dalam tanda kutip mereka mencari suasana lain, biasanya mengajak keluarga makan di luar itu. Jadi memang pada saat ini kebetulan sekali yang hadir ini adalah ibu-ibu semua yang memang ibu-ibu itu punya tugas tidak saja mengolah makanan, tapi juga memberikan makanan ke keluarga ibu-ibu di rumah ya. Jadi memang tanggung jawab ini perlu sehingga kita perlu meningkatkan pengetahuan bagaimana memilih bahan makanan yang baik untuk menjaga imunitas keluarga kita. Slide. Nah, sebelum saya ke bahan makanan yang baik untuk meningkatkan imunitas, saya mungkin akan sedikit mengulas apa saja pola hidup yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi imunitas tubuh kita itu tidak terfokus cuma tok makanan yang kita konsumsi atau yang kita makan. Tetapi imunitas kita ini bisa dipengaruhi dengan pola makan dengan slogan gizi seimbang. Di enter sekali lagi, Mbak. Nah ini dulunya yang kita ketahui bahwa slogan gizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sesuai dengan perkembangan dan update keilmuan, pemerintah dalam hal ini Kemenkes memperkenalkan isi piringku gizi seimbang. Nanti kita bahas. Yang keduanya adalah rutin cuci tangan dengan kaidah 6 langkah cuci tangan. Mungkin ibu-ibu ini sudah pernah mendengarnya.
baik itu menggunakan sanitizer atau menggunakan air dengan sabun. Yang ketiganya adalah olahraga yang rutin. Berdasarkan nasihat atau pedoman dari pemerintah, olahraga yang rutin itu 30 menit per hari. Atau kita sibuk, ya 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, dengan kaidah CRIPE, jadi CRIP. C itu continuous, jadi continuous itu rutin, R-nya itu ritmikal, berirama, jadi tidak langsung misalnya ibu-ibu olahraga, langsung lari cepat-cepatnya lalu berhenti lagi, nah seperti itu. I-nya itu interval, P-nya itu progresif, dan E-nya itu endurance. Biasanya jenis olahraga ini yang banyak diminati oleh ibu-ibu adalah seperti senam aerobik. Itu yang mula-mulanya kalau instruktur senam itu kan pemanasan dulu 30 menit, olahraga intinya 30 menit, dan cooling down-nya biasanya 30 sampai 15 menit. Itu jadi tidak langsung ke puncak lalu turun secara drastis, enggak. Jadi memenuhi kaidah CRIPE tersebut, seperti itu. Yang keempatnya, tidur istirahat yang cukup sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Dan yang terakhir, yang jangan kita lupakan, berdoa dan tingkatkan ibadah kita. Karena dengan kita bahasanya berdoa, berpasrah terhadap takdir, kita harus menghadapi pandemi ini, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Slide ya. Jadi kita berbicara terkait kondisi pada saat ini yang beberapa entah itu pemerintah, entah itu ahli medis mengatakan kita itu akan berdampingan dengan virus corona. Tetapi kemudian terjadi situasi semakin berat. Yang dikatakan berdampingan semakin berat tersebut, tingkat kesakitan makin tinggi, tingkat kematian makin banyak, makin tinggi juga. Maka kondisi ini terus berubah sehingga kita harus berperang melawan virus corona ini. Ada terkadang suatu kepesimisan dalam diri kita atau di dalam masyarakat, bagaimana cara berperang melawan virus ini. Padahal virus tidak terlihat, kitanya yang diserang, kitanya banyak yang sakit, kitanya banyak yang meninggal. Sebenarnya itu tidak perlu khawatir, karena di dalam tubuh kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan senjata untuk melawan virus tersebut. Bahkan senjata yang bisa melawan segala jenis penyakit, mulai kita menghindar dari penyakit tersebut sampai kita bisa sembuh dari penyakit tersebut, yaitu senjata itu yang dinamakan imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh ini sangat kompleks karena imunitas tubuh merupakan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dalam hal ini terutama infeksi. Biasanya infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur yang memang bisa ada di sekitar lingkungan atau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di mana kita Allah Subhanahu wa taala ini sangat bahasanya sangat kompleks memberikan imunitas ke dalam tubuh kita, karena kita memiliki 4 level, 4 macam imunitas tubuh tersebut. Baik, slide keempat, slide selanjutnya. Nah,
imunitas tubuh ini sangat sentral mulai dari pertahanan tubuh. Ibu-ibu bisa lihat di sebelah kiri kita, itu imunitas tubuh mulai dari salah satunya adalah kulit. Itu imunitas ya, bisa serangan parasit, jamur. Lalu yang keduanya paru-paru. Jadi paru-paru itu jenis imunitasnya atau pertahanan tubuhnya bisa dimulai dari hidung kita yang ada bulu-bulunya. Nah, itu bahasanya harus rutin dibersihkan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, mohon maaf karena saya beragama Islam, jadi setiap wudhu itu seyogyanya memasukkan kelingking entah jari kita ke lubang hidung, sampai lubang hidung tersebut bahasanya licinnya mungkin hilang, atau ada hal yang dalam tanda kutip, mohon maaf kalau ada yang lagi makan, mungkin upil atau kotorannya itu keluar. Kenapa? Dengan membersihkan hidung rutin setiap hari 5 kali, itu bulu-bulunya itu lebih sensitif apabila menangkap jenis kotoran, virus, atau bakteri. Berbeda kalau misalnya bulu-bulu tersebut terhalangi oleh lendir, terhalangi oleh kotoran, nah tingkat sensitivitasnya itu turun. Itu belum lagi yang baru di hidung, belum lagi sampai ke paru-paru kita. Jadi memang kompleks sekali. Itu imunitas dari segi pernapasan. Sedangkan imunitas dari pencernaan itu bisa dimulai dari rongga mulut kita. Adanya enzim ataupun air liur, air ludah kita. Itu merupakan salah satu imunitas tubuh kita. Sedangkan yang paling bahasanya berbahaya bagi bakteri atau tubuh adalah asam lambung. Kenapa? Karena tingkat keasaman lambung tersebut bisa membunuh bakteri. Sedangkan virus, apabila terkena asam lambung tersebut, jadi dianya itu melindungi, punya perlindungan sendiri kalau virus, sehingga bisa lewat. Tetapi dengan asam lambung, penekanan terhadap perkembangan virus tersebut bisa ditekan. Nah, ini dalam sistem imunitas tubuh kita ada yang namanya innate imun dan adaptive imun. Jadi, innate imun ini adalah imunitas bawaan, sedangkan adaptive imun ini biasanya adaptasi dari imunitas kita, biasanya tingkat seluler ataupun yang lebih kecilnya lagi. Baik, slide. Nah, ini sebenarnya gambaran bahwa ada beberapa penelitian ketika terjadi pandemi, ada yang meneliti bahwa imunitas tubuh kita ini mulai dari jenisnya itu fisik dan mekanik barrier. Maaf, fisik dan biochemical barrier, yang kemudian berpengaruh juga imunitas sel tubuh kita, yang muncullah tipe imunitas yang ada di dalam tubuh kita, yaitu innate immune system. Jadi sistem imunitas tubuh bawaan dan adaptif atau sistem imunitas beradaptasi. Dan mikronutrien yang diteliti pada saat ini, penelitian ini adalah mulai dari vitamin-vitamin yang nanti akan berpengaruh terhadap jenis imunitas tersebut. Baik, slide. Jadi banyak tahapan yang dilalui di dalam tubuh kita supaya pertahanannya itu optimal. Jadi mulai dari sistem imun, di mana sistem imun ini atau kekebalan tubuh
kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja dari toksik bakteri atau jamur tersebut, dan faktor virulence. Jadi virulence itu banyaknya virus berkembang. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak-bapak suka, kenapa ya kalau saya terkena virus misalnya influenza dalam 2 hari sudah sembuh. Ada ibu-ibu yang lain, kalau saya misalnya 5 hari. Nah, yang mengakibatkan keparahan dari virus tersebut adalah virulence. Jadi virulence itu banyaknya virus yang bisa berkembang di tubuh orang tersebut. Dan ini yang membedakan tingkat tingkat kesakitan dari penyakit tersebut. Jadi kalau sistem tubuh kita bagus, imunitas tubuh kita bagus, perkembangan dari virus tersebut bisa ditekan. Jadi virulence-nya kecil. Tetapi untuk beberapa orang, karena mungkin imunitasnya kurang bagus, virulence-nya itu tingkat perkembangan virusnya bisa lebih banyak. Itu. Nah, yang keduanya adalah antigen. Antigen ini adalah suatu bahan senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Nah, kemudian berlanjut ke antigenik, sifat suatu senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi yang spesifik. Jadi sifatnya ini mulai dari antigen, antigenik, dan muncullah imunogen dan imunogenik yang nantinya, dan terakhirnya adalah respon imun tersebut. Nah, respon imun tersebut apakah sifatnya imun adaptif atau innate imun atau bawaan. Slide. Nah, ini cara kerja atau munculnya respon imun. Jadi respon imun tersebut, respon imun terhadap benda asing secara garis besar dibagi dua sistem, dibagi dua sistem utama, yaitu innate atau non-spesifik atau bawaan, dan adaptif atau imunitas yang spesifik. Nah, sedangkan imunitas adaptif ini bekerja apabila imunitas bawaan atau innate tidak dapat meniadakan infeksi dalam waktu dekat. Jadi bahasanya, kalau dalam catur innate itu adalah pion. Sedangkan kalau bagian belakangnya seperti luncur, kuda, dan lain sebagainya, Perdana Menteri, itu sifatnya adaptif. Jadi yang maju dulu adalah innate imun dulu, bawaan dulu. Nah, setelah itu baru yang adaptifnya. Nah, imunitas bawaan atau innate non-spesifik terdiri dari garis pertahanan, epitel, komponen seluler, makrofag. Ini sifatnya seluler. Nah, cuma yang terpenting dalam bekerjanya sistem atau respon imunitas tersebut, baik imunitas bawaan maupun imunitas adaptif, tidak dapat dipisah-pisahkan dan namun saling melengkapi. Jadi di dalam tubuh kita itu tidak ada bahasanya yang ada hanya adaptif imun saja gitu. Sedangkan di satu orang yang ada innate imun saja, tidak. Jadi semuanya sudah kompleks sesuai dengan kemampuan dari respon imun tersebut. Baik, slide. Nah, ada hal yang penting ketika respon imunitas bisa bekerja secara maksimal atau bisa dimunculkan secara maksimal, yaitu dengan memperhatikan asupan zat gizinya, baik itu zat gizi makro ataupun zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro ini terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak yang memang mensuplai energi. Sedangkan air tidak memberikan suplai energi, tetapi sangat berperan terhadap metabolisme dan distribusi semua. Sedangkan zat gizi mikro ini terdiri dari vitamin dan mineral. Bila kita melihat pada slide berikut ini,
ada bahasanya di dalam tubuh kita ini adalah triguna makanan. Jadi ketika anak berusia di atas 6 tahun, fungsi dari triguna makanan ini mulai bekerja atau perlu diaplikasikan. Kenapa anak usia 0 sampai 6 bulan belum perlu triguna makanan? Karena dengan ASI saja sudah cukup. Nah, cuma ketika beranjak ke usia 7 bulan, kebutuhan ASI ini sudah tidak mencukupi. Jadi perlu mengkonsumsi yang namanya MT-ASI. Nah, jadi triguna makanan ini terdiri dari zat tenaga. Ini merupakan makanan pokok ditambah dengan lemak. Yang keduanya zat pengatur. Ini merupakan sumber sayuran dan buah-buahan, merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Sedangkan zat pembangun ini terdiri dari protein. Proteinnya protein hewani dan protein nabati. Jadi bila melihat dari, kalau saya menyebutkannya itu, kalau dulu piramida makanan, sekarang berubah lagi menjadi tumpeng gizi seimbang, maka sumber karbohidrat tersebut mungkin lebih banyak. Tetapi berdasarkan Kemenkes, anjuran Kemenkes, justru sekarang itu jumlah makanan pokok atau sumber karbohidrat harus sebanding sama dengan jumlah sayuran yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Slide. Nah, kita bahas mulai yang pertama adalah zat gizi makro. Jadi, kita mulai dari yang paling bawah dulu adalah sumber karbohidrat. Bagaimana memilih sumber karbohidrat yang baik supaya meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan harus menghindar sumber karbohidrat mana yang bisa merusak imunitas tubuh kita. Nah, jadi sumber karbohidrat yang baik adalah karbohidrat yang kompleks. Biasanya karbohidrat kompleks ini memiliki kriteria yang mudah dipahami atau yang berguna bagi tubuh kita. Yang pertama adalah memiliki IG. Kalau ibu-ibu muda ya, interpretasi ketika menyebutkan IG itu Instagram. Bukan, IG itu indeks glikemik. Apa yang dimaksud dengan indeks glikemik? Kalau secara ilmu pengetahuannya adalah indeks glikemik pengurangan kurva bawah dikurangi dengan kurva atas ketika orang mengkonsumsi bahan makanan tersebut. Tetapi itu terlalu kompleks. Jadi yang dimaksud dengan IG atau indeks glikemik adalah respon kenaikan gula darah ketika kita mengkonsumsi sumber karbohidrat tersebut. Di mana kalau misalnya indeks glikemiknya tinggi, maka akan memacu insulin keluar lebih cepat, tetapi turun lagi dengan cepat. Nah, ini yang perlu dihindari. Sedangkan kalau indeks glikemiknya rendah, dia akan memacu insulinnya itu pelan-pelan, sehingga turun dari insulin tersebut pelan juga. Bahasanya kalau kita mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, tubuh kita ini cepat terkejut. Jadi naik gula darahnya tinggi cepat, turunnya lagi cepat. Kalau pada orang normal, mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, itu akan dibarier atau dihalangi dengan pengeluaran insulin yang cukup.
sesuai dengan jumlah karbohidratnya. Akan tetapi pada orang yang mengalami gangguan metabolisme, yaitu diabetes mellitus, ketika dia mengkonsumsi gula darah, mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, gula darahnya itu tetap saja tinggi karena insulin tidak bisa keluar sesuai dengan jumlah makanannya. Itu. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah indeks glikemik. Dan yang kedua, karbohidrat yang kompleks ini memiliki karakteristik memiliki serat, di mana serat ini merupakan sumber prebiotik, dan prebiotik itu makanan mikrobiota di usus. Nah, nanti kita akan membahas atau menjelaskan kenapa usus kita itu perlu mikrobiota yang terdiri dari prebiotik dan probiotik. Atau ibu-ibu kenal tidak selalu bahwa yang huruf Y tersebut, saya bukan iklan, huruf Y itu selalu menggembor-gemborkan probiotik. Probiotik sebenarnya perlu kita di dalam tubuh kita ini prebiotik dan probiotik, yang apabila ditambahkan prebiotik ditambah probiotik menjadi simbiotik. Itu. Jadi karbohidrat yang kedua adalah yang mengandung serat. Sedangkan manfaat lain dari serat, selain sumber prebiotik dan probiotik tersebut, prebiotik dalam hal ini, serat juga biasanya akan memberi massa di lambung lebih lama. Jadi kalau saya memberikan suatu perumpamaan, ibu makan nasi dengan tahu atau dengan daging, mungkin ketika dikonsumsi kenyang, tetapi tidak tahan lama. Berbeda kalau ibu makan nasi dengan sayur, itu kenyangnya itu lebih lama. Kenapa? Karena sayur tersebut merupakan sumber karbohidrat yang kompleks. Tetapi mungkin ya ini hanya sebagai pengetahuan ibu-ibu, apabila kita mengkonsumsi sumber bahan makanan yang kompleks, biasanya kan lambung itu bekerjanya lebih keras, usus bekerjanya lebih keras, sehingga banyak mengeluarkan gas H2S. Itu seperti itu. Atau beberapa orang kalau makan sayuran, terutama seperti kol ya, itu suka bahasa Sundanya itu teram gitu. Nah, itu karena memang kompleksitasnya di situ. Yang kedua, sumber karbohidratnya adalah protein. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa protein merupakan zat pembangun. Jadi, kalau kita belum atau tidak mengalami sakit, maka protein tersebut akan membangun imunitas tubuh kita. Nah, ketika kita sakit, maka ada biasanya demam. Demam itu akan memecah protein. Nah, maka protein yang dari makanan itu yang bisa menggantikan kondisi tersebut. Ya. Yang keduanya, lemak membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Nah, ini. Jadi, jangan berpikir bahwa lemak itu sesuatu hal yang perlu ditakutkan, perlu dihindarkan. Bahkan untuk beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak, makanannya lemak, harus dihindari. Tetap kita harus ada asupan lemaknya. Tetapi perlu diperhatikan jenis lemaknya yang baik itu seperti apa. Baik, dan yang terakhir adalah alat transportasi air. Ini merupakan alat transportasi oksigen, zat gizi yang bekerja untuk sel imunitas tubuh kita. Baik, slide selanjutnya.
Ini zat gizi makro. Yang selanjutnya adalah zat gizi mikro. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa lemak fungsinya adalah membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Sedangkan vitamin di luar A, D, E, K, yaitu vitamin B dan vitamin C, penyerapannya atau larutnya dibantu oleh air. Jadi saya memberikan suatu gambaran bahwa vitamin ini terbagi menjadi dua, yang penyerapannya atau larutnya ini dibantu ada yang oleh air dan oleh lemak. Kenapa? Karena ini nanti ibu-ibu bisa tahu apakah ibu-ibu bisa bahasanya dalam tanda kutip mengkonsumsi makanan vitamin yang mega dosis atau dosisnya banyak, yang banyak di pasaran atau di masyarakat kita. Perlukah kita mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi? Nah, jadi dikarenakan vitamin C, vitamin B itu larut di dalam air. Jadi kalau ibu atau suami ibu mengkonsumsi vitamin C yang dosis tinggi, ketika tubuh telah menyerap sesuai dengan kebutuhan, bahasanya sudah cukup, maka vitamin C ini akan dibuang melalui urin, melalui ginjal, keluar melalui urin. Jadi tidak bisa disimpan di dalam tubuh kita kelebihannya. Jadi dengan kata lain, nanti kita bahas berapa kebutuhan dari vitamin C tersebut. Misalnya saya memberikan gambaran, misalnya 10. Vitamin C itu kebutuhannya 10. Ibu makan 20. Nah, yang 10-nya lagi tidak bisa disimpan di dalam tubuh ibu, tapi dibuang ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Begitu juga dengan vitamin B. Berbeda dengan vitamin yang larut di dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kelima, vitamin tersebut itu bisa saja disimpan di dalam tubuh kita, tetapi harus sesuai dengan indikasi keperluannya atau indikasi medis atau berdasarkan beberapa penelitian. Contohnya begini, mungkin kalau ibu-ibu yang aktif di posyandu, di bulan Februari dan bulan Agustus, anak-anak ini membutuhkan vitamin A lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga ada program pemberian vitamin A dosis tinggi pada bulan Februari dan bulan Agustus. Hal ini membuktikan karena vitamin A, D, E, dan K itu bisa disimpan di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangankan kita berpikir bahwa, oh kalau begitu, kita bisa dong mengkonsumsi vitamin A, D, E, K supaya di dalam tubuh kita tidak kekurangan. Dengan kata lain, minum yang megadosis. Nah, ini perlu kita waspadai juga. Kenapa? Nanti akan dibahas. Jadi fungsi dari vitamin C melindungi sel-sel imunitas radikal bebas. Kenapa bisa terjadi? Itu terjadinya di usus. Vitamin A memelihara epitel yang terlibat dalam fungsi imunitas juga. Sedangkan zinc merupakan sintesa senyawa esensial yang berperan dalam imun seluler. Esensial ini artinya yang tidak bisa
diproduksi di dalam tubuh. Zat besi mempengaruhi aktivitas enzim antioksidan. Sedangkan vitamin E mempertahankan integritas membran sel. Ya, jadi kenapa ibu-ibu ingin kulitnya halus? Oh, silakan minum vitamin E. Tidak, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Dan vitamin D memodulasi sistem kekebalan tubuh. Jadi ini vitamin yang berperan yang berhubungan dengan sistem imunitas tubuh kita. Slide. Nah, pada saat ini pemerintah menggembor-gemborkan bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi menggembor-gemborkan isi piringku. Kenapa isi piringku digembor-gemborkan pemerintah? Ini berdasarkan hasil penelitian yang kemudian berubah menjadi tingkat kesakitan yang terjadi di masyarakat. Jadi berdasarkan Rikersdas yang terbaru, kalau tidak salah tahun 2018, pola konsumsi atau tingkat konsumsi makanan Indonesia ini sangat rendah terhadap sayuran dan buah-buahan. Jadi pemerintah mengganti yang dulunya slogan gizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna, diganti dengan isi piringku, di mana jumlah makanan pokok sebanding dengan jumlah sayuran. Kenapa hal ini perlu? Karena yang pertama adalah, tadi saya sudah bahas, jumlah karbohidrat makanan pokok harus sebanding dengan jumlah sayuran. Yang keduanya, pemerintah berusaha memperkenalkan bahwa makanan pokok sumber karbohidrat kompleks tidak hanya pada nasi saja. Jadi bisa pada yang paling atas ini adalah jagung yang memiliki nilai indeks glikemik rendah dan mengandung provitamin A. Lalu indeks glikemiknya yang rendah dan mengandung kalium juga untuk keseimbangan cairan terdapat pada kentang. Dan sumber karbohidrat atau makanan pokok yang banyak mengandung provitamin A adalah seperti umbi. Nah, kenapa pemerintah menganjurkan tersebut? Ini sangat berhubungan dengan nilai resiko pria terkena penyakit metabolik sindrom. Jadi yang dimaksud dengan metabolik sindrom itu adalah suatu penyakit yang nantinya akan timbul penyakit degeneratif. Jadi metabolik sindrom ditambah dengan gen. Jadi kalau gen tubuh kita ini penyakitnya hipertensi, maka penyakit degeneratifnya hipertensi. Lalu misalnya metabolik sindrom ditambah dengan gennya itu gula darah tinggi atau DM, maka penyakitnya DM. Jadi metabolic syndrome itu biasanya bisa diketahui apabila berat badan tubuh kita ini melebihi dari normal. Biasanya mulai dari overweight menjadi obesitas. Setelah obesitas baru tuh kerasa penyakit-penyakit lain. Loh, Bapak A kelebihan berat badannya, penyakitnya kok yang munculnya adalah hipertensi. Tetapi Bapak B setelah terjadi obesitas, kelebihan berat badan, kok yang munculnya adalah diabetes. Nah, ini tingkat metabolic syndrome ditambah dengan genitasnya ini tiap orang berbeda-beda. Tetapi pada laki-laki lebih besar tingkat terjadinya metabolic syndrome tersebut. Baik, slide selanjutnya.
Kenapa ragam sayuran dan buah perlu ditingkatkan? Yang pertama adalah seperti yang slide sebelumnya, bahwa buah dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral. Di mana setelah kita ketahui bahwa sumber vitamin dan mineral sangat terkait dengan imunitas tubuh kita, baik imunitas innate tubuh atau imunitas bawaan, atau adaptif imun atau imunitas adaptasi. Tetapi yang terlepas dari itu semua, sayuran ini merupakan memiliki nilai indeks glikemik rendah. Jadi berguna untuk menekan insulin keluar lebih cepat dan turunnya lagi lebih cepat, yang berakibat nanti gula darahnya bisa naik cepat dan turunnya lagi secara cepat apabila kita kurang mengkonsumsi sayuran. Yang keduanya adalah sumber serat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Yang pertama adalah memberi massa di lambung lebih lama. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau orang makan nasi dengan lauk pauk, misalnya tahu atau tempe atau ikan, itu lebih cepat lapar bila dibandingkan dengan orang makan nasi dengan sayur. Nah, ini juga sebagai pengetahuan ibu-ibu, kadang-kadang ada beberapa minuman-minuman yang bisa katanya menahan lapar ibu-ibu. Nah, itu sifatnya mungkin kurang tepat, karena lebih tepat, lebih alami menggunakan serat. Kenapa? Sayuran ini jumlah kalorinya tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, menahan cairan lebih lama, sehingga penyerapan cairan lebih optimal. Itu fungsi dari sayuran. Ya, subhanallah. Kalau kemarin pertanyaan dari bapak-bapak paling-paling saya di slide baru satu, sekarang udah banyak ya. Kita lanjutkan kembali. Slide selanjutnya. Yang ketiga adalah sumber protein. Nah, pada kondisi pandemik tersebut, sumber proteinnya perlu ditingkatkan. Mungkin yang tadinya satu porsi pada makan siang, mungkin boleh ditambah dengan menjadi 2 porsi. Tapi tidak disarankan sumber proteinnya itu yang banyak mengandung lemak. Kenapa? Nanti kita bahas. Jadi kebutuhan dari protein itu adalah 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan ideal. Berat badan ideal itu berapa, Pak? Gitu kan. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Jadi berat badan ideal itu sama dengan tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Jadi saya memberikan suatu perumpamaan, seorang ibu dengan tinggi badan 160, berat badan idealnya berapa? Jadi 160 dikurangi 100 dikurangi 10%. Jadi 160 dikurangi 100, 60 dikurangi 6, maka berat badan idealnya adalah 54. Nah, 54 dikali 1,2 sampai 2 gram. Jadi kalau dikali 2, 54 berarti 108 gram kebutuhan proteinnya. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya untuk lebih memudahkannya adalah berdasarkan piramida makanan atau tumpeng gizi seimbang, protein hewani dan protein nabati itu 3 sampai 4 porsi. Diprioritaskan yang
rendah lemak dan memperhatikan pengolahannya. Bagaimana memilih protein yang baik? Kita slide berikutnya. Jadi, prioritas dalam memilih protein yang baik adalah prioritas utamanya adalah ikan. Baik ikan yang berasal dari laut ataupun ikan darat. Tapi bukan di luar ikan. Kadang-kadang kan bapak-bapak mah suka, wah protein yang baiknya, kata ahli gizi, pilih protein yang baik itu ikan. Milihnya cumi, kepiting, kerang, udang. Justru itu merupakan sumber protein yang kolesterolnya tinggi gitu. Jadi mungkin pilihnya ikan. Baik, yang kedua adalah ayam tanpa kulit. Dan lebih bagus adalah ayam yang bahasanya tidak dikurung. Kenapa? Baik, sebenarnya pertimbangannya kalau di masyarakat kan, milih ayam kampung yang bagus dibandingkan dengan ayam negeri gitu. Kenapa? Karena ayam kampung kan jarang dikurung. Jadi dia kalau bahasa Sundanya itu ngencar. Jadi aktivitasnya tinggi. Sehingga kandungan lemaknya pada ayam kampung tersebut bila dibandingkan dengan ayam negeri yang dikurung terus gitu ya, aktivitasnya berdesakan dengan ayam-ayam yang lain, sehingga kalau ayam negeri itu kandungan lemaknya lebih tinggi. Jadi kalau digoreng ataupun ya franchise gitu kan lebih memilih ayam negeri. Karena apa? Karena memang diternakan lebih cepat besar, tapi kandungan lemaknya tinggi. Jadi pilih ayam kampung kalau bisa memilih. Tapi kalau misalnya yang ada ya ayam negeri, ya pilih ayam tanpa kulit. Nah, yang ketiganya, daging tanpa lemak, hindari jeroan. Dan yang terakhir adalah telur, hanya putih telurnya saja. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau telur dengan kuningnya? Sebenarnya kebutuhan telur itu kolesterol ya. Meskipun kan kebutuhannya 300 mg, tapi yang terpenting di dalam tubuh kita itu kolesterol darah itu tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi kalau ibu-ibu pernah pemeriksaan laboratorium, hal yang terpenting pada usia ya bahasanya di atas 40 tahun ke atas lah, mungkin setahun atau 5 tahun sekali, kalau 40 tahun ya. Kalau di atas 50 tahun ke atas ya mungkin butuh pemeriksaan laboratorium setahun sekali. Ya minimal yang diperiksa kolesterol atau lemak total, dalam hal ini LDL, HDL, trigliserida, gula darahnya juga, asam urat, dan kreatinin. Nah itu yang bahasanya ya dalam, kalau usia di atas 50 tahun sekali ya perlu diperhatikan. Tapi yang terpenting mungkin yang lebih murahnya lagi, minimal sebulan sekali diperiksa tensi. Karena dengan diperiksa tensi itu biasanya awalnya itu kan kalau penyakit itu mulainya ya ke arah jantungnya dulu, meskipun tidak semuanya, tetapi kan masyarakat kita lebih murah, lebih mudah, tidak repot ya diperiksa tensinya tersebut. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mengenai cairan. Slide. Jadi, keseimbangan cairan tubuh ini akan mempengaruhi proses pencernaan serta penyerapan dan distribusi oksigen dan zat gizi, serta mengeluarkan, dalam hal ini mengeliminasi zat toksik racun. Nah, hal ini perlu
diperhatikan bahwa kebutuhan cairan 30 mg per kilogram berat badan. Aduh, itu mah susah. Lebih baik yang general saja, Pak, katanya tuh. Ya, jadi yang general itu adalah kebutuhan cairan tubuh kita itu 2 sampai 2,5 liter. Berapa itu tuh? Kadang-kadang ada lagi yang ibu yang nanya seperti itu. Ya udah, Ibu punya gelas. Gelas yang mana? Yang gelas yang standar lah, yang biasa gitu kan. Yang 200 mili itu. Nah, kalau yang gelas 200 mili untuk kebutuhan cairannya itu dalam sehari 8 sampai 10 gelas. Nah, yang seperti ini gelasnya 8 sampai 10 gelas per hari. Atau misalnya beberapa teman-teman saya yang memang perlu memperhatikan kebutuhan cairan, itu biasanya dibekali oleh tumbler, oleh keluarganya gitu ya. Entah dia membekali diri sendiri dengan tumbler yang 1 liter. Dan karena saya lulusan dari IPB, banyak penelitian di IPB tersebut pada anak-anak yang diberi bekal oleh keluarganya, dalam hal ini oleh ibunya, dibekali air ke sekolah. Ada juga yang tidak dibekali air atau dibekali tumbler. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak yang diberi bekal air, nilai prestasinya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dibekali tumbler atau air. Sehingga kan ada jargon yang katakanlah kalau lupa minum itu dulu, padahal ya minum air, sebenarnya bukan minum iklan itu. Nah, kenapa air ini sangat penting? Karena mempertimbangkan penyerapan natrium, kalium, magnesium, dan kalsium bisa lebih optimal. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar kecukupan, karena ibu-ibu nih di sini. Kecukupan vitamin C dewasa itu adalah 75 sampai 90 mg. Sebenarnya sudah cukup oleh kiwi 1 buah, 1,5 buah, sama brokoli yang 2 potong tersebut. Kalau jambu biji mungkin dengan cukup 3 buah. Jadi kalau kita rutin mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, yang tertera di sini ya yang mudah lah. Yang mudah itu jeruk, tomat, pepaya. Kalau mangga musim-musiman, kiwi harus beli dulu ke supermarket, stroberi harus pergi dulu ke Lembang gitu kan. Ya mungkin itu agak repot. Tapi kalau jeruk, tomat, pepaya itu bahasanya banyak di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, kalau kita bandingkan, sebenarnya dewasa itu kebutuhannya 75 sampai 90 mg. Nah, hal ini itu kebutuhan sehari. Tidak bisa kebutuhan vitamin C itu dalam tanda kutip dirapel, ibu-ibu. Ya udah, Senin mah dibanyakin gitu. Sayuran, buah-buahnya, sedangkan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kosong. Nggak bisa seperti itu. Jadi karena vitamin C itu adalah larut di dalam air. Jadi ketika vitamin C dikonsumsi oleh tubuh kita dalam jumlah yang banyak dan telah mencukupi, misalnya 90 mg, yang kita minum adalah 100 mg, maka 10 mg-nya itu dibuang. Jadi tidak ada peribahasa minum vitamin C dosis tinggi selama 1 kali per minggu. Itu tidak ada bahasanya seperti itu. Ya, kalau yang ada ya mungkin bisa saja vitamin A
dosis tinggi diberikan pada anak usia anak-anak sekolah ya untuk 6 bulan itu. Nah, jadi itulah fungsi dari vitamin C, melindungi sel imunitas dari radikal bebas. Baik, kita slide selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A ini justru kalau kita lihat kebutuhan dewasa 600 sampai 650 retinol ekivalen. Sedangkan pada anak sekolah 500 sampai 700. Jadi lebih banyak. Makanya program pemerintah memberikan vitamin A dosis tinggi. Yang sebenarnya kembali lagi bahwa vitamin A itu vitamin A itu banyak terdapat pada wortel, bayam merah, bayam biasa, melon kuning. Jadi tinggal dibandingkan saja karena kebutuhannya 600 sampai 650 retinol ekivalen. Jadi dengan kata lain, alhamdulillah ini banyak yang nanya. Ya. Jadi dengan kata lain, apabila kita mengkonsumsi hati 1 porsi saja itu sudah mencukupi vitamin A tersebut. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya adalah zinc. Kenapa zinc ini sangat penting? Karena manfaat dari zinc adalah senyawa esensial yang membantu metabolisme enzim, di mana enzim ini berperan terhadap imunitas tingkat seluler, jadi yang paling terkecil sekali. Lalu yang keduanya, karena zinc ini adalah sumber tadi zat gizi zat gizi mikro, jadi kebutuhannya memang sedikit sekali. Kita bisa lihat, ibu-ibu bisa lihat, dewasa itu hanya 8 sampai 11 mg per hari. Dan itu bisa diperoleh daging sapi 2 minggu per porsi, tempe 2 mg per porsi, susu 10. Jadi dengan minum susu segelas sebenarnya sudah tercukupi kebutuhan zinc untuk dewasa 8 sampai 11 mg per harinya tersebut. Nah, telur ayam, bahkan wijen, teri basah, dan buncis. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini yang sangat penting bagi ibu-ibu. Kenapa? Perbedaannya untuk zat besi antara ibu-ibu dengan bapak-bapak atau dengan laki-laki karena bukan masalah menstruasinya. Tetapi ibu ini adalah penerus generasi selanjutnya. Bagaimana kalau ibu-ibu mengalami anemia, setelah itu hamil, maka anaknya, ya amit-amit gitu ya, maka anaknya akan mengalami masalah zat gizi. Karena seperti kita ketahui, zat besi ini fungsinya mendistribusikan oksigen, zat gizi, serta berperan terhadap enzim untuk mempertahankan imunitas tubuh. Kebutuhan dewasa itu 9 sampai 18 mg. Sebenarnya ini yang perlu kita perhatikan karena agak susah sumber Fe ini di dalam makanan. Jadi kita perlu banyak mengkonsumsi sumber zat besi tersebut. Lalu ada pertanyaan yang sering dilontarkan. Bagaimana kita mengetahui apakah ibu-ibu dalam hal ini misalnya ibu
atau saya pribadi sebagai laki-laki juga, apakah mengalami anemia atau tidak, memang yang paling pasti adalah diperiksa. Kalau ibu-ibu mah suka ini kan suka ikutan, misalnya ada acara acara donor darah. Meskipun ibu-ibunya nggak ikut donor, tapi kadang-kadang suka ikutan diperiksa gitu kan, diperiksa ya diperiksa darah. Ketika seseorang akan donor darah, itu biasanya diperiksa darahnya itu yang pertama adalah golongan darahnya, yang kedua Fe-nya atau zat besi pada darah tersebut. Nah, yang baik itu adalah kebutuhan nilai normal untuk Fe itu adalah sekitar 11 sampai 13. Jadi kalau ibu diperiksa laboratorium nilainya 9, 8, nah itu ada kemungkinan ibu anemia. Ada hal yang lebih mudah lagi, tapi itu bukan gold standar atau bukan patokan. Ibu bercermin, lalu lihat kelopak mata ibu. Nah, kelopak matanya kalau pucat, kemungkinan ibu anemia. Ada lagi yang cara lain yang memang kembali lagi bukan patokan standarnya. Ibu jongkok 1-2 menit, setelah itu ibu berdiri. Kalau kunang-kunang, itu ada kemungkinan ibu anemia. Seperti itu. Jadi, kenapa ibu, terutama mungkin kalau punya remaja putri, ketika remaja putri tersebut mengalami menstruasi, misalnya head, gitu ya, maka saya sarankan memperoleh TTD, tablet tambah darah, supaya cepat kembali lagi ke ke tingkat normal dari zat besinya, tidak anemia, seperti itu. Baik, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu yang sering digembor-gemborkan supaya ibu kulitnya halus. Nah, ini supaya ibu kulitnya halus sebenarnya sering ada dogma atau pemahaman di masyarakat itu minum saja vitamin E supaya kulitnya halus. Nah, sebenarnya itu kurang tepat karena kebutuhan dewasa itu vitamin E 15 sampai 20 mg. Ini bisa diperoleh dari alpukat 1 porsi. Di sini kan alpukatnya 1,1, mungkin sehari berapa biji bunga matahari, kacang tanah, kiwi, toge, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah apabila ibu-ibu misalnya ingin kebutuhan vitamin E-nya tercukupi dari bahan makanan ini, karena ini sifatnya alami, maka kelebihan dari vitamin E ini tidak memberikan masalah kepada ibu. Kepada ibu-ibu. Yang jadi permasalahannya adalah bila ibu mengkonsumsi vitamin E yang sifatnya suplemen. Kenapa? Karena vitamin E itu berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh bila jumlahnya cukup. Tetapi bila jumlahnya berlebih, beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin E ini bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Jadi akan lebih baik kalau ibu kepingin mengkonsumsi suplemen vitamin E, berkonsultasi dulu dengan dokter atau ahli medis yang lainnya. Di mana kembali lagi bahwa vitamin E ini mempertahankan integritas membran sel. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang terpenting dari itu semua, selain bahan makanannya, perlu diperhatikan teknik
pengolahannya. Ini mah sebenarnya mah teori yang simpel, tapi susah dipraktekkan. Kenapa susah dipraktekkan? Karena biasanya keluarga itu lebih doyan, lebih suka, lebih banyak menerima terhadap makanan yang justru teknik pengolahannya dihindari, menggoreng atau dengan santan kental. Karena apabila menggoreng atau dengan santan kental, kehilangan zat gizinya lebih tinggi. Lalu munculnya lemak tidak jenuh, bahkan trans fat bisa muncul. Dan mungkin terbentuk zat lain yang merusak kesehatan. Kalau saya sih percaya kalau ibu-ibu di sini mungkin tidak pernah menggunakan minyak yang diolah berulang-ulang. Tetapi kita tidak bisa tahu kalau membeli makanan tersebut dari luar. Dan yang sangat dianjurkan dikukus, dipepes, dipanggang dengan suhu sedang, direbus dengan air putih atau kaldunya encer, atau tumis oseng dan cah. Ini yang teknik pengolahannya yang perlu diperhatikan. Ya mungkin perlu, walaupun misalnya ibu ya seminggu sekali bolehlah digoreng. Atau yang paling paling sensitif ketika ibu ingin menurunkan berat badan, mungkin tidak mengkonsumsi makanan yang digoreng-goreng ini pada malam hari. Baik, slide selanjutnya. Nah, di dalam banyak viral atau banyak pemahaman di masyarakat, kalau terkena virus, kalau untuk meningkatkan imunitas, itu harus banyak makan sumber vitamin D. Tapi tidak pernah berjemur. Nah, itu maka vitamin D tersebut tidak pernah bisa aktif. Karena vitamin D berasal dari makanan itu masih sifatnya provitamin D, belum menjadi vitamin D. Dengan terkena sinar matahari, maka provitamin D ini akan berubah menjadi vitamin D di sistem pencernaan tubuh kita. Dan ada beberapa penelitian, ibu-ibu yang katakanlah rutin berjemur, itu tingkat kolesterolnya itu lebih rendah bila dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak rutin berjemur. Kenapa? Enter sekali lagi. Jadi ada beberapa penelitian, mohon enter sekali lagi, slide. Nah, ini vitamin D apabila menambah imunitas tubuh kita ini perlu dengan sinar matahari dan bisa didapatkan dari susu sapi, ikan salmon, sereal jagung, dan tuna kaleng. Tetapi ini baru bersifatnya provitamin D. Supaya menjadi vitamin D, maka sering berjemur. Beberapa penelitian di luar negeri, yang jemur yang baik itu sekitar 15 menit pada jam 11. Tetapi itu beberapa ahli di Indonesia itu kan di luar negeri, di mana karena kita berada di khatulistiwa, berada di tengah-tengah, maka bisa saja berjemurnya itu kapan saja. Bisa jam 9, bisa jam 10, tetapi minimal 5 menit gitu. Setelah 5 menit ya mungkin panas, baru kita berhenti dengan menjemur tersebut. Jadi perlunya sinar matahari untuk aktivasi vitamin D. Baik, lanjut. Ini yang selanjutnya adalah yang sifatnya simbiotik.
Jadi simbiotik itu bukan hanya kita meminum iklan Y saja, tapi perlu juga, itu kan sebenarnya iklan Y itu hanya bahannya saja, prebiotik. Perlu juga kita mengkonsumsi prebiotik. Jadi perlu ibu-ibu ketahui apa yang dimaksud prebiotik. Prebiotik adalah senyawa natural yang tidak dapat dicerna usus berfungsi sebagai makanan probiotik untuk bisa tumbuh dan kembang. Jadi percuma ibu misalnya minum Y2, tapi nggak pernah makan pisang, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan yang lainnya. Jadi betul di situ ada kuman baiknya atau bakteri baik. Tapi kalau bakteri baik tidak diberi makan, ya akhirnya mati juga gitu. Jadi dalam tubuh kita perlunya prebiotik dan probiotik. Dan probiotik itu tidak hanya pada minuman Y saja, tapi bisa juga pada yogurt, keju, susu olahan, dan lain sebagainya. Itu. Dan keseimbangan mikroba positif yaitu simbiotik. Jadi simbiotik itu perpaduan antara prebiotik dan probiotik itu harus 80 berbanding 50. Fungsi dari simbiotik ini melapisi lapisan usus kita yang nantinya akan menghalangi masuknya zat antigen melalui usus. Jadi bahasanya ada zat antigen, penyakit lah. Probiotik kita cukup, jadi tidak diserap antigen tersebut, bahkan dibuang melalui feses gitu. Tapi kalau misalnya di antigen tersebut diserap di tubuh kita dan ternyata ini tuh apa benda asing, nah maka akan tetap berada di tubuh kita, di dalam tubuh kita. Ya, baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya titik pokok saya menjelaskan itu adalah titik pokoknya yang sebelah kiri. Red meat, daging merah olahan, gula dan sweeteners, serta lemak jenuh. Tetapi banyak di masyarakat kasusnya justru adalah yang rame adalah yang sebelah kanan. Gluten dan garam. Saya akan membagi dua tersebut, tapi saya yang lebih kuat teori ataupun lebih kuat daftar pustaka atau penelitiannya itu adalah yang sebelah kiri. Jadi makanan daging merah olahan ini kalau terlalu banyak akan mengakibatkan gut dysbiosis, yaitu peradangan kronik atau munculnya autoimun atau alergi disorder. Jadi jangan terlalu sering mengkonsumsi daging merah olahan seperti kornet, sosis. Nah, seperti itu bisa mengakibatkan inflamasi kronik, peradangan kronik atau autoimun. Atau terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi gula. Atau untuk beberapa ibu-ibu yang bahasanya dalam tanda kutip diet, lalu dia mengganti gula pemanisnya itu dengan pemanis buatan, jangan terlalu banyak. Karena di kita, di Indonesia, mohon maaf, kalau ada yang mengkonsumsi sweeteners, si penjual ataupun info produknya itu tidak pernah menggemborkan, menjelaskan yang namanya tadi acceptable daily intake.
Jadi bahan makanan yang memang batas maksimal yang boleh dikonsumsi. Dan yang ketiganya adalah saturated fat atau lemak jenuh. Jadi makanan yang sering digoreng oleh lemak jenuh atau yang berulang-ulang. Nah, pengaruh yang tidak langsung adalah gluten. Gluten ini adalah senyawa kimia yang terdapat pada bahan makanan tepung-tepungan atau yang lebih banyak dikonsumsi di keseharian kita adalah bahan makanan seperti mie, pasta, lalu ya pizza, roti dan lain sebagainya. Jadi kalau gluten tersebut terlalu banyak dikonsumsi dalam tanda kutip hampir setiap hari, maka akan mengakibatkan gut inflammation atau ususnya bocor, berlubang. Nah, ini banyak yang rame, orang yang setiap hari makan mie, ternyata ada masalah di usus. Itu yang secara penelitiannya seperti ini. Dan yang salt itu adalah garam yang berlebih. Tetapi ini sifatnya tidak secara langsung. Jadi, secara langsungnya ini adalah yang kiri, dan yang tidak secara langsungnya itu yang kanan, tetapi perlu kita menjaga itu semua. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya adalah hubungan kenapa asupan gula berlebih bisa meningkatkan imunitas. Jadi gula berlebih itu biasanya kebutuhannya di atas 10%. Jadi kalau masih di bawah 10% itu boleh dikatakan tidak berlebih. Dimana kalau gula di dalam tubuh kita, terutama di usus, itu akan mengikat kolagen yang menjadi ikatan glikasi. Nah, ikatan glikasi ini akan menghalangi penyerapan vitamin C, sehingga vitamin C tidak bisa masuk, yang mengakibatkan karena vitamin C-nya kurang, maka radikal bebas akan diserap oleh tubuh. Dengan kata lain, radikal bebas tidak akan terhalangi oleh vitamin C. Itu hubungan asupan gula yang berlebih dengan imunitas. Yang kedua, gula akan meningkat. Jadi maksudnya, apabila kita mengkonsumsi gula ke dalam tubuh kita, karena gula ini adalah simple karbohidrat, jadi diserapnya itu cepat. Sehingga insulin akan naik secara cepat lagi sesuai dengan jumlah yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Sehingga akan terjadi kronik inflamasi. Nah, itu yang akibat dari hubungan asupan gula yang berlebih. Sedangkan yang ketiga, akibat dari asupan gula yang berlebih akan meningkatkan mikrobiota negatif. Jadi, ibu-ibu bisa bandingkan orang yang biasanya minumnya itu pagi merek A, siang merek B, sorenya merek C, itu yang banyak mengandung gula akan lebih cepat terkena influenza atau infeksi. Karena sifatnya gula tersebut ketika bahasanya kebutuhan kita 10 diserap oleh tubuh. Tetapi kita makannya 20. Nah, yang 10-nya itu kalau tidak dibuang, diserap oleh menjadi makanan mikroba negatif. Dan yang terakhir, kebutuhan gula yang baik untuk dewasa adalah 5%. Sedangkan untuk anak-anak 10%. Maka pemerintah untuk lebih menekankan kebutuhan ini menerapkan yang namanya slide berikutnya menerapkan yang namanya kecukupan GGL. GGL itu apa? Kita bisa dilihat pada slide berikutnya. Baik, Bu Fitri, slide berikutnya. Nah,
Ini anjuran pemerintah terhadap konsumsi gula, garam, lemak. Jadi, kalau gula itu kecukupannya 50 gram gula. Sedangkan garam 1 sendok teh. Sedangkan lemak atau minyak lemak atau minyak itu 5 sendok makan. Jadi yang dimaksud dengan gula 4 sendok teh ini bukan kita dapat jatah gulanya itu 4 sendok, bukan. Tapi dari makanan, seluruh makanan yang biasanya ibu-ibu mengganti pecin atau MSG dengan gula, itu terhitung juga. Jadi biasanya jatahnya itu tinggal 1-2 sendok, karena 2 sendok atau 3 sendoknya itu dari makanan yang lain. Garam 1 sendok teh dan lemak 5 sendok makan. Baik, ini anjuran dari pemerintah. Slide selanjutnya. Ya, ini slide ketiga terakhir. Slide. Sedangkan makanan yang digoreng. Nah, ini kalau ibu-ibu di rumah, maaf, sebelumnya. Kalau ibu-ibu di rumah, biasanya menggoreng itu dengan minyak yang di bawah, yang kiri bawah. Tapi kalau ibu-ibu beli makanan yang berasal dari luar, itu biasanya minyaknya seperti yang di atas. Selain minyak, protein, lalu di situ ada juga tepung terigunya. Tapi yang titik fokusnya adalah asupan lemaknya tinggi. Di mana kalau asupan lemak tinggi ini mengakibatkan berat badan tubuh kita menjadi kelebihan. Apabila kelebihan berat badan, maka akan muncul yang namanya metabolic syndrome. Salah satu metabolic syndrome bisa menjadi penyakit adalah akan timbulnya insulin resisten atau resistensi insulin. Jadi yang dimaksud resistensi insulin itu ada 2 pendapat. Ketika ada karbohidrat, maka insulin ini kan seperti kunci. Jadi si kuncinya itu si karbohidratnya itu tidak bisa masuk ke dalam sel, atau dalam hal ini glukosa. Karena kuncinya itu bisa saja kuncinya kurang, atau bisa juga lubang kuncinya karatan. Itu yang namanya insulin resisten. Sehingga karbohidrat atau glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel, diam saja di luar. Akibatnya terjadinya kronik inflamasi. Karena tidak bisa masuk sel, maka tubuh kita yang seharusnya mendapatkan energi cukup, berakibat tidak mendapatkan energi yang cukup. Muncullah metabolic imbalance. Jadi yang dimaksud dengan metabolic imbalance adalah asupannya banyak tapi tidak bisa digunakan, sehingga tubuh kita mengalami kekurangan energi yang nantinya berakibat metabolic syndrome. Yang keduanya adalah nutritional losses. Ya, jadi kehilangan zat gizi, karena zat gizinya tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh dia karena resistensi insulin tersebut, yang mengakibatkan menurunnya imun di dalam tubuh kita. Jadi reduce imun response. Baik, slide selanjutnya. Ini slide selanjutnya adalah garam. Kenapa garam jangan berlebih? Yang lebih simpelnya lagi, ya udah, karena garam bisa meningkatkan hipertensi, bisa menaikkan tekanan darah. Tekanan darah ini berpengaruh terhadap organ tubuh yang lain.
bisa ke jantung, lalu ke ginjal, sehingga ginjalnya menjadi lemah daya saringnya. Jadi di ginjal itu memiliki sensor natrium klorida, atau bahasanya itu garam dapur, natrium klorida itu, yang bisa mengaktifkan fungsi sekresi garam. Jadi kalau garam di tubuh kita sudah diserap, sudah cukup, maka kelebihannya dimasukkan ke ginjal, dikeluarkan melalui air kencing. Jadi jangan, kalau kalau zaman dulu itu ya, belum ada pemeriksaan laboratorium. Kenapa? Oh, itu dilihat orang DM kencingnya manis karena dikerubutin semut. Begitu juga kalau orang yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung natrium terlalu tinggi, itu kencingnya tidak jernih gitu. Nah, itu karena natriumnya yang cukup tinggi. Jadi, konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan glukokortikoid, di mana fungsi dari glukokortikoid yang terhambat mengakibatkan orang imunitasnya turun. Ya, ringan-ringannya apa? Sering terkena influenza gitu. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang lagi viral adalah penggunaan rempah-rempah. Kalau dokter secara medisnya memang tidak menyarankan. Oh, maaf, sebelumnya. Ya, dokter biasanya secara medisnya tidak menganjurkan dan tidak juga melarang. Kenapa? Karena rempah-rempah ini warisan budaya. Kalau memang dia tidak baik, maka akan terisolir, akan terkurang, tergerus oleh kepercayaan masyarakat terhadap rempah-rempah tersebut. Jadi boleh dikatakan rempah-rempah ini adalah zat fitokimia yang sudah mengalami masa dipakai oleh masyarakat yang begitu banyak. Contohnya aja begini, kalau obat, wah ini mah obatnya keras gitu kan, pasti banyak masyarakat yang keluhan inilah, keluhan itulah, sehingga tidak mengkonsumsi obat tersebut. Begitu juga rempah-rempah. Jadi suatu pertanyaan di dalam hati kita, kenapa orang tua kita banyak menggunakan rempah-rempah, bahkan bahasanya POC orang Belanda, banyak ke negara kita itu yang diambilnya justru rempah-rempah. Karena rempah-rempah ini banyak mengandung fitokimia yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Sehingga orang-orang tua dulu itu usianya panjang-panjang, staminanya kuat-kuat. Tapi yang jadi permasalahan adalah sekarang itu kan orang pingin instan. Sehingga banyak yang rempah-rempah itu ditambah dengan gula lah. Sehingga daya khasiatnya berkurang. Ada ini mah ditambah dengan gula merah. Betul, gula merah juga bisa menurunkan khasiat dari rempah-rempah tersebut. Atau beberapa sekarang kok saya heran gitu ya, orang-orang ibu-ibu yang jamu-jamu itu ada yang oknum lah dalam hal ini gitu kan, tidak semuanya kok ditambah dengan paracetamol gitu ya. Nah, ini sebenarnya perlu kita kembali bahwa pastikan rempah-rempah tersebut murni. Slide selanjutnya, slide kedua terakhir. Nah, mari kita kembali lagi ke isi piringku, di mana isi piringku jumlah karbohidrat sebanding dengan jumlah sayuran, jumlah protein hewani dan nabati sebanding dengan jumlah buah-buahan. Jadi ini yang kenapa pemerintah menggembor-gemborkan isi piringku tersebut, karena rendahnya asupan serat di masyarakat kita. Dengan serat bisa menahan lapar lebih lama, sehingga bisa mencegah asupan makanan berlebih. Baik, slide selanjutnya. Kelihatannya ini
yang sering ditanyakan, apakah perlu suplemen? Jadi sebelum Ibu mengkonsumsi suplemen, ada tahapan yang perlu Ibu lewati. Yang pertama energy balance, yang kedua makronutrien, ketiganya mikronutrien, yang terakhirnya nutrient timing. Ada yang mengatakan nutrient timing itu adalah kapan sih waktu makan yang tepat, kapan waktu penyerapan yang tepat gitu. Tapi sebelum Ibu mengkonsumsi suplemen ini, Ibu harus melewati ini semua. Bila Ibu energinya balance, tidak usah mengkonsumsi suplemen. Bila Ibu makronutriennya cukup, tidak usah. Nah, balik lagi. Bila Ibu energinya imbalance, tidak balance itu tidak seimbang, biasanya karena sakit, maka makronutriennya juga akan mengalami gangguan, mikronutriennya mengalami gangguan, nutrient timingnya juga mengalami gangguan. Maka disarankan mengkonsumsi suplemen. Jadi seringkali masyarakat kita itu pemahamannya salah, atau mohon maaf kalau bahasanya terlalu kasar, kurang tepat ya, kurang tepat. Saya ke dokter tersebut, sama dokter dikasih suplemen vitamin. Nah, jadi mereka berpikirnya ya udah, karena si dokter juga menganjurkan kita suplemen vitamin. Padahal sebenarnya kondisi yang benar terjadi adalah kita sakit, kita ke dokter. Maka dokter, karena kalau kita sakit, penyerapan zat gizinya tidak betul, asupannya tidak betul, maka dokter memberikan suplemen vitamin. Jadi jangan dibalik. Ya udah, supaya kita tidak sakit, minumlah suplemen vitamin. Nah, justru dokter memberikan suplemen vitamin karena kita sakit. Jadi kalau kita tidak sakit, rasanya tidak perlu mengkonsumsi suplemen tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan slide, kalau tidak salah ini slide yang terakhir. Nah, jadi yang namanya diet bukanlah menambah atau mengurangi jumlah makanan yang kita konsumsi, tapi memberikan makanan yang cukup untuk kebutuhan kita. Slide selanjutnya. Baik, itulah materi yang bisa saya sharing. Jadi ini 12 tips meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi, istirahat yang cukup, sampai konsumsi suplemen yang rutin bila dibutuhkan. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator.